Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Wah, semuanya pada semangat dan sukacita ya. Apalagi hari ini kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kakak kok sendirian ya? Kakak mau ngajak satu kakak sekolah minggu lagi untuk bergabung bersama. Kak Nia. Iya. Halo. Halo. Kita mau sapa adik-adik di rumah ya. Iya Kak, supaya lebih semangat. Betul. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya sekali lagi deh Kak, soalnya kayak kurang semangat. Kurang keluar ya, gitu ya kurang keluar. semangatnya. Yuk, kita panggil sekali Oke. lagi ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, mantap Nah, semuanya. Kalau kayak gini kita lebih semangat Kak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul, tapi sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau siapin Alkitab kita. Dan kita mau buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik yang masih kesulitan untuk membuka Alkitabnya bisa minta tolong sama orang-orang terdekat. Papa mungkin, mama, kakak, dan siapapun yang terdekat supaya nanti ketika mau membaca firman lebih mudah ya Kak ya? Betul, kalau sudah dikasih pembatas Alkitab, Iya. lalu kita mau siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya benar sekali, yuk ditaruh Alkitabnya dulu, kita mau bangkit berdiri. Karena kita sudah merasakan sukacita, kita mau nyanyi, Oh, Oh sukacitaku. Sambil bergerak ya. Sambil berdiri kita mau lebih bergerak lagi. Kita mau bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Semua. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik yang di rumah, semua. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sampai bawah. Pam 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 pam. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi ku berserah. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Turun. Pam 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 pam. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah Kak, sebelum kita lanjut nih kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kekuatan
dan kesehatan sehingga kami bisa bertahan sampai pada hari ini. Dan sekarang kami akan mulai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang berkati kami. Semoga apa yang akan kami lakukan dan apa yang akan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus juga sudah naik ke sorga. Iya Kak, Karena bener. itu kita mau nyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, tetap bangkit berdiri kita menyanyikan Ku Menang. Yo, semuanya dari rumah maupun yang ada di sini. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita ya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Dan Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nyanyikan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Dan Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Dan Roh Kudus turun. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, bimbing kami agar kami dapat fokus dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk. Nah, kita mau buka kembali ya Karina, Alkitab yang sudah kita buka tadi di awal. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan kita mau baca bersama-sama ya Kak. Ya, benar sekali. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hei, sini. Hei, kita mau kemana sih? Ini makin mendaki, makin tinggi. Kayaknya kita mau ke bukit ya. Bukit mana? Kayaknya Bukit Zaitun nih. Asik, traveling.
Kita piknik. Yes. Adik-adik, 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mengajak para murid ke sebuah bukit, tetapi di sana mereka tidak sedang mau piknik. Di sana Tuhan untuk terakhir kalinya berada bersama murid-murid sebelum ia naik ke sorga. Kayaknya kita nggak sedang piknik ini. Kita mau ngapain di sini? Tuhan Yesus, Tuhan naik ke surga. Tuhan, kalau Tuhan naik ke surga, kita di sini sama siapa? Tuhan, setiap hari kita makan sama-sama. Kita ngobrol, kita jalan-jalan, kita pelayanan sama-sama. Kalau Tuhan naik ke surga, kami sama siapa Tuhan? Tuhan, kami gak bisa kalau kami sendirian. Siapa nanti yang memimpin kami, yang menunjukkan ini jalan salah, ini jalan yang benar? Siapa Tuhan? Kalau kami melakukan hal yang tidak boleh kami lakukan, siapa yang akan mengingatkan kami? Kami gak bisa sendirian. Adik-adik, pernahkah adik-adik merasa takut karena sendirian? Mungkin adik-adik pernah merasa takut pergi ke toilet malam-malam. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kan gelap. Atau adik-adik pernah merasa takut sendirian belajar ke sekolah. Gak mau, pokoknya mau sama mama, sama papa. Gak mau sendirian. Nah adik-adik, begitu juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka maunya sama Tuhan Yesus, gak mau berjalan sendirian. Hai murid-murid, meskipun aku tidak lagi bersama-sama dengan kalian naik ke surga, ingatlah semua yang sudah aku ajarkan kepadamu. Semua yang kamu lihat dan kamu alami bersamaku. Bahkan aku berjanji aku akan mengirimkan Roh Kudus, mengirimkan penolong, sehingga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Roh Kudus itu akan aku berikan di dalam hatimu, tetapi sebelum itu tinggallah di kota Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana, tunggu Roh Kudus datang kepadamu. Kenapa ya Tuhan suruh menunggu Roh Kudus? Kayaknya bisa tuh aku jalan-jalan, aku makan, aku pergi-pergi ke sana kemari, pelayanan, menolong teman, tanpa menunggu Roh Kudus datang. Memangnya penting banget ya Roh Kudus itu? Adik-adik, memang bisa saja murid-murid melakukan apapun sendirian. Tetapi semuanya akan dilakukan sesuka hati mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bisa jadi yang dilakukan justru ada di jalan yang salah. Atau mereka tergoda oleh rayuan teman-temannya. Begitu pula dengan kita. Misalnya adik-adik, pernahkah adik-adik berkata atau mendengar, matiin aja kameranya. Gak usah didengerin teacher, gak usah dengerin guru kita itu. Yang penting kita udah masuk ke Zoom, aman. Udah matiin aja kameranya. Ayo main yuk. Gampang, besok tes gampang. Kita bisa nyontek masal kecil gampang tenang. Tadi malam
Lihat kan? Lihat kan? Aku udah kirim videonya. Gimana? Mantap? Mantap gak? Gak usah. Gak usah bantu mama papa. Biarin, gak usah. Ayo, cabut aja, pergi yuk. Adik-adik, tanpa Roh Kudus, kita juga para murid gampang sekali tergoda dan jatuh di dalam dosa yang sama. Kita bisa saja tahu yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Kita melakukan kesalahan yang sama berulang lagi dan lagi. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus akan dikirimkan untuk memimpin, menolong, dan menguatkan para murid. Supaya mereka tidak sendirian dan tahu apa yang baik yang harus mereka lakukan. Tuhan, kalau gitu sekarang mumpung Tuhan belum naik ke sorga, Tuhan buat kami bangsa yang paling hebat. Jadi bangsa yang paling besar dibandingkan yang lain. Gak usah tunggu Roh Kudus datang Tuhan. Kelamaan. Udah sekarang aja Tuhan. Loh. Hai murid-muridku, jangan memikirkan diri sendiri. Aku memberikan Roh Kudus kepadamu justru karena aku mau kalian menjadi saksiku di mana-mana. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di seluruh bumi ini. Aku mau kalian menyebarkan semua yang aku ajarkan. Supaya teman-temanmu tahu, guru-gurumu tahu, keluargamu tahu, semua orang tahu kalau aku sungguh-sungguh mengasihi mereka. Aku sayang mereka. Itu yang aku ingin untuk kalian lakukan. Hai murid-murid, beritakan Injil, beritakan kebenaran ke seluruh bumi. Adik-adik, coba bayangkan. Ketika adik-adik tahu apa yang benar, tetapi membiarkan orang lain tetap di jalan yang sesat. Misalnya, adik-adik tahu nih, tugasnya tadi teacher bilang halaman 10. Dia ngerjain halaman 15. Biarin. Yang penting aku benar. Yang penting aku oke, sip, benar. Biar aja nanti dia kena marah. Atau adik-adik pernah melihat teman yang sedang jatuh tetapi tidak segera menolong, malah terbujuk godaan teman-teman yang lain untuk menertawakan. Hahaha. Rasain. Makanya siapa suruh? Padahal kita tahu yang seharusnya kita lakukan adalah menolong teman kita yang sedang kesusahan. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pun diingatkan kalau mereka tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Menyimpan kebenaran untuk diri sendiri, melakukan kebenaran sendirian. Kita harus ingat sesama kita, teman-teman di sekitar kita, bahkan siapapun yang kita temui. Nah saat itu sambil murid-murid mendengarkan Tuhan Yesus menegur mereka, para murid tersadar sekaligus terpesona, tidak bisa berkata apa-apa sambil melihat Tuhan Yesus yang semakin naik. Tuhan Yesus, kok makin gak kelihatan sih? Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus naik ke sorga, pulang ke rumahnya. Kan Tuhan Yesus datangnya dari sorga, maka saat itu ia naik ke sorga, pulang ke sana. Tuhan, tapi mbok ya di sini aja Tuhan, gak usah naik ke sorga, sini aja ya. Ya Tuhan, sama-sama kami. Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun para murid sudah sadar apa yang harus dilakukan ketika Tuhan sudah naik ke sorga, tetapi mereka terus khawatir.
Mereka bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus harus pergi. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi para murid, juga bagi kita. Di sana, Ia mendoakan kita. Ia menjadi juru syafaat kita. Ia mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Lalu saat itu adik-adik ada 2 orang berpakaian putih, 2 orang malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan kepada para murid yang terus menengadah ke atas. Sudah, jangan lihat ke atas terus. Coba lihat ke sekelilingmu. Coba ingat apa yang Tuhan Yesus katakan tadi dan kerjakan. Beritakan Injil, beritakan kebenaran untuk semua orang. Adik-adik, para murid pun kembali tersadar dan pulang dengan gembira karena mereka tahu meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga dan ada banyak godaan dan tantangan ketika mereka melakukan yang benar, tetapi mereka tahu mereka pasti bisa melakukannya. Bahkan mengajak orang lain untuk melakukan yang benar pula. Adik-adik, kapanpun dan dimanapun kita berada, ayo kita ingat pesan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Kamu akan menjadi saksiku. Kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Melalui kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, melalui hal-hal yang kita lakukan, bahkan melalui ajakan kita kepada teman-teman kita. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan, biarlah semua orang mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun senang melihat kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan, seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah begitu baik menyelamatkan kita dari kesesatan dan dosa. Ayo kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Dia Sungguh Baik. Kuasa maut dikala
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kepada kami senantiasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan bahkan tahun. Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat melakukannya bagi orang lain. Engkau menunjukkan kepada kami sehingga kami tahu bagaimana caranya. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, boleh menyatakan cinta kasih-Mu bagi teman-teman kami, keluarga kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang Engkau kirimkan akan menopang dan menolong kami. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana. Di tempat-tempat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, maupun mereka yang kami ingat berada di NTT, berada di Malang Selatan, kiranya Engkau sendiri yang beserta mereka. Kami tahu dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan akan memberikan mereka damai sejahtera di tengah segala sesuatu yang mereka rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangkitnya kami, negara kami, bahkan dunia ini dari pandemi yang masih berlangsung. Kiranya lewat segala sesuatu yang dikerahkan, kami boleh bangkit. Bahkan kami boleh berkembang menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini maupun di hari-hari mendatang hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Wah, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan mengirimkan kita Roh Kudus untuk menuntun kita. Iya Karina, benar banget. Dengan adanya Roh Kudus, kita selalu dituntun, kita selalu dipelihara. Dan karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan. Dan Ya, kita akan benar nyanyikan sekali. satu pujian. KAGKI Bromo. Ho! You are my home, I always live in you. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. beriku damai. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus melakukan area dengan sukacita ya. Apalagi area hari ini untuk semua kelas, mulai batita sampai kelas 3 SMP. Dan ada 2 tipe area loh, ada tipe A dan juga tipe B. Adik-adik boleh bebas memilih mau yang A atau yang B. Nah, untuk area A, pertama, adik-adik akan menyanyikan lagu yang berkaitan dengan cerita hari ini dengan gerakan. Boleh juga memakai lagu yang dipakai pada saat sekolah minggu tadi, seperti Ku Menang dan juga Tuhan Yesus Baik. Videokan hasil kreativitas adik-adik dengan orang tua, lalu unggah di Instagram dan mention @KA_GKI_Bromo. Atau bisa dengan membagikan link YouTube melalui DM di Instagram @KA_GKI_Bromo apabila video diupload di YouTube. Untuk area yang B, adik-adik mendiskusikan rasa takut dengan orang tua. Lalu tuliskan rasa takut adik-adik pada beberapa kertas lipat. Buat kertas lipat menjadi burung origami seperti contoh itu. Panduan akan ada di link bit.ly/ area 16 Mei. Nah, kalau sudah jadi, gantungkan dengan tali. Doakan bersama dengan mama dan papa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk terus mengatasi ketakutan kita. Jangan lupa untuk foto gantungan burung harapan tersebut dengan mention ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.